Aku harap Feng Er akan segera kembali. Murisi, Mingjian Villa. Teruskan perjuangan. Sampaikan pada Jimbao. Akhirnya kamu tidak menepati janji dan menunjukkan ekor rubahmu. Tidak ada yang lain. Tapi Nona Qin, bagaimana kamu bisa bergaul dengan orang-orang ini? Orang yang bijaksana adalah orang yang cerdas. Dia selalu milikku dari awal sampai akhir. Apakah Wudang Sek sedang berkembang pesat sekarang? Ia sejak master menjadi kepala. Banyak orang datang untuk bersembahyangan setiap hari. Kami cukup sibuk mencoba membujuk mereka untuk pulang setiap hari. Senior saya pergi dulu. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Tidak Mengapa kamu bisa membuat melakukan kemajuan ini? yang begitu besar. Mereka Jadi yang kita menentang tidak boleh Perdana lengah. Menteri adalah musuh kami. Kamu Ya, aku perlu mengerti. meningkatkan latihanmu. Hari Kamu konferensi adalah bela diri kejahatan adalah di Qin Mingjian Hui. Villa. Hari Hahaha. untuk menghidupkan kembali suara rakyat. Berhenti bicara omong kosong. Bunuh. Selamat, apakah kamu sudah menguasainya? Tenaga Saya dalam menguasai menguasai semua teknik pedang pada sebaik empat dulu. pedang. Tidak Hebat bisa sekali. bertahan lama. Pamanmu Mengapa kamu pernah belum berkata, melakukannya? Kamu Berhenti. hanya perlu mempelajari bela diri dari 4 pedang ini. Maka akan sedikit orang di dunia yang bisa menjadi lawanmu. Ya, kali ini kita pasti akan menjadi terkenal. Semoga saja. Saya Energi akan pedang pergi Mingjian Villa mengantarkan baju. hanya seperti ini. Belikan kamu beberapa kain baru. Kirim baju baru.
Ming Saya Jianvela. tidak tahu apakah sudah terlambat. Bagaimana kalau saya benar-benar menghilangkannya? Bagaimana mungkin? Ahahaha. Kamu Senior. adalah calon pemimpin dunia bela diri. Bagaimana Senior. bisa saya mengantarkan baju untuk orang lain? Kamu Senior, tunggu bagaimana saya. Kabarmu? Saya Senior. akan segera kembali. Saya Kamu ternyata benar-benar melakukan seorang begitu gadis. banyak hal. Selama Setengahnya itu adalah seorang karena pria. kamu, roh Tidak dewi di peduli surga. usia. Semoga Semua kita memiliki orang konferensi butuh bela diri yang pelukan. lancar dan sukses. Selamat tempat datang yang di disebut dalam master pedang di villa ini. Ada Selamat 8 pedang datang. di dalamnya. Masuklah Itu adalah dan harta minum teh. kota. Silakan Benar. beristirahat dan makan kue. Selamat Bagus. datang. Lebih Saya mudah sudah mengatakannya membunuh hantu tua ratusan ini kali dengan hari pedang. ini. Energi Tentu pedang yang saja. hebat. Apa yang harus dilakukan? Tampaknya 8 pedang ini sulit untuk dipatroli. Kungfu yang bagus, kungfu yang bagus. 8 pedang ini adalah harta langka. Mingjian villa ini tidak pantas untuknya. Saya suka pedang giok putih ini. Pedang seperti krim. Seperti kulitku. Hahaha, pedang tanpa nama ini cocok untukku. Pedang cocok dengan pahlawan. 8 pedang ini. Tidak ada yang boleh mengambilnya secara pribadi. Kenapa? Apakah kita bekerja keras? Bukan hanya untuk mendapatkan 8 pedang ini. HM8 pedang ini. Saya memiliki penggunaan yang lebih besar. Saya berencana menyebarkan 8 pedang ini ke seluruh dunia. Biarkan orang-orang Jianghu saling bertarung. Seperti apa sekte terkenal dan jujur yang akan ada saat itu? Apa itu hati anti-jin? Mereka akan kalah tanpa pertarungan. Hahaha. Senior. Senior. Maaf, Saya juga tidak menginginkan itu. Tapi, tidak ada cara. Saya salah menilai orangnya. Siapa yang bisa disalahkan? Tapi saya tidak mengerti. Gadis kecil. Bagaimana bisa saya bersama orang-orang jahat seperti itu? Apakah kamu sangat suka membunuh orang? senior. Dia belum mati, cepatlah. Bunuh dia dengan 1 pedang. Dia telah terluka parah. Tujuanmu telah tercapai. Mengapa dia harus mati? Dia tidak punya alasan untuk hidup lagi. Ayo lakukan. HM, tunggu saja. Saya memotong dagingnya sedikit demi sedikit. Kemudian gosokkan garam ke lukanya. Hahaha, kamu dengar itu? Jika itu jatuh ke tangan kita, dia akan mati lebih buruk. Nona Qin. Aku mohon. Bunuh aku dengan pedang. Selamatkan aku dari penghinaan ini. Tidak ada senior, tidak ada aku. Aku harus mati. Jangan lakukan itu. Lihat. Para senior memohon padamu. Kenapa tidak kau cepat-cepat? Senior. Berjalan. Senior. 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 Senior.
Kenapa? Kenapa kau ingin melakukan ini? Siap. Maka kita akan bertemu lagi nanti. Sampai jumpa. Junbao, apa rencanamu selanjutnya? Kenapa tidak kau pulang bersamaku? Rumah kau tahu. Ibumu sangat merindukanmu akhir-akhir ini. Sejak kakak sulungku meninggal, ibumu akan semakin kesepian. Tentu saja aku ingin pulang lebih awal. Tapi murid-muridku masih malas. Sepertinya aku harus tinggal di Taiku sebentar. Tolong jaga ibuku. Kenapa kau membangunkanku begitu pagi? Aku dibangunkan oleh seseorang. Aku membangunkanmu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa bangun? Selamat pagi, guru. Sangat pagi semuanya. Terlalu pagi semuanya sudah pergi. Tidur sampai matahari terbit. Masih buka mulut. Ini memalukan bagi klan Wutang kita. Dan mereka bilang sudah tinggal di rumah selama berhari-hari. Sulit untuk tidur nyenyak. Jadi aku bangun terlambat. Jangan berpikir tidur lebih banyak itu baik. Cukup bagi semua orang tidur 4 jam sehari. Kalian tidak bisa tidur terlalu banyak atau terlalu sedikit. Bicara tentang alasan di pagi hari. Aku sangat bosan, ayo pergi. Untungnya ada orang yang datang lebih telat dariku. Kenapa kamu terlihat begitu jelek? Apa kamu tidur buruk semalam atau melakukan sesuatu yang salah? Aku baik-baik saja, aku tahu. Kamu pasti menyelinap keluar untuk camilan tengah malam. Jangan bilang semua orang. Hahaha. Hei, hanya bercanda. Makan sesuatu dulu. Tuan. Kamu sudah makan banyak. Makan saat kamu kenyang. Aku tidak lapar. Mereka hanya bersikap sopan. Aku bahkan tidak tahu tata krama. Sangat memalukan untuk udang. Jika kita datang sedikit lebih telat, kamu akan memarahi kami. Nona Qin datang terakhir. Kamu tidak memarahinya, malah membelanya. Bagaimana ini sama? Mereka bukan dari Wutang Clan. Mereka adalah tamu. Orang tidak enak badan. Apa kamu tidak enak badan? Aku juga tidak enak badan. Maaf, makan pelan-pelan. Nona muda itu punya temperamen buruk. Sesuatu terjadi di Bingjian Villa. Orang tua. Orang tua itu sangat hebat dalam seni bela diri. Siapa yang membunuhnya? Kakek. Down, down, down. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Kakak Ye. Ceritakan apa yang terjadi. Bajingan. Kakak Yi. 8 pedang itu adalah nyawa kakekku. Itu adalah simbol dari Mingjian Villa. Membunuh orang dan mengambil pedang sepertinya sudah dipersiapkan dengan baik. Sekarang Underworld Manor bergantung padamu. Terpaksa padamu untuk membalas dendam kakekmu. Kamu harus bertahan. Kalau aku kembali lebih awal, kakek tidak akan seperti ini.
Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Tidak ada yang menginginkan. Semua ini karena aku. Kalau aku tidak di sampingmu, kamu tidak akan pulang terlambat. Kai, kamu sudah lama di sini. Ayo kita pulang dulu. Keterampilan bela diri kakek tak tertandingi. Ki Pedang. Bukan berarti dia mewariskan semua keterampilannya padaku. Dia tidak akan terluka parah. Biarkan para penjahat mengambil keuntungan. Kakek. Aku menyakitimu. Aku menyakitimu. Maafkan aku. Aku pasti akan membalas dendam untukmu, kakek. Pasti. Kai, silakan makan. Kamu pasti lapar. Aku tidak lapar. Kamu belum makan sepanjang hari. Kalau kamu terus seperti ini, tubuhku tidak akan kuat. Kalau kakekmu ada tahi lalat di bawah pipi, aku juga akan merasa kasihan padamu. Baik, aku taruh di sini. Kamu makan lagi. Apa maksudmu? Tidak tidur, tidak makan, tidak minum. Kamu hanya kelaparan. Kakekmu tidak akan bangkit kembali. Kalau kamu juga mati, biarkan dunia menertawakan Mingjian Villa MU. Menertawakan kesombongan dan ketidakmampuanmu. Tidak bisa menghidupkan kembali Mingjian Villa.
Hanya menangis seperti anak kecil di makam kakekmu. KI yang terpenting bagi seorang pria adalah berusaha menjadi yang terbaik. Kamu belum punya pengalaman sekarang. Aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri di masa depan. Kalau kamu tidak bisa mengumpulkan dirimu, kakekmu mati secara tidak adil. KI, apakah kamu dengar itu? Ah hei. Ah. Wow. Hahaha. Kamu semakin tidak patuh. Aku menyuruhmu menggunakan perangkap kecantikan untuk menggoda Sang Junbao, tapi kamu tidak bisa melakukannya. Sir, kamu membunuh Yun. Berani sekali kamu membantah aku? Apa kamu berpikir sebaliknya? Kejayaan Silk tetap tidak berubah. Sudah lupa ya? Dulu kamu hidup di jalanan. 3 kali makan sehari. Kalau bukan karena Perdana Menteri menyelamatkanmu, membesarkanmu sampai dewasa. Kamu sudah mati di jalanan sekarang tahu? Lalu telan dia. Apa ini? Bukankah sudah aku bilang? Kamu hanya perlu mereturn ke Perdana Menteri. Jangan banyak tanya lagi. Ah, kamu minum pil Fuxin. Mengapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Kalau tidak minum penawarnya secara teratur, kamu akan sakit parah. Memakan organ dalammu. Kamu akan menderita saat itu. Tidak bisa hidup. Tidak bisa mati. Perdana Menteri tidak mengizinkan bawahannya memiliki ketidaksetiaan terhadapnya. Aku tidak punya niat buruk terhadap Perdana Menteri. Dengan begitu Perdana Menteri akan memberimu penawar secara teratur. Bekerja keraslah untuk Perdana Menteri. Kerja bagus hahaha. Bahkan orang yang kamu latih bisa diperlakukan dengan kejam seperti itu. Perdana Menteri, sekarang kamu bisa tenang. Hahaha.
Kai. Makan malam. Terima kasih sudah membawakanku makanan setiap hari. Yuer, kamu benar. Kakek dia tidak bisa dibangkitkan lagi. Aku tidak punya siapa-siapa lagi untuk diandalkan. Tapi aku akan berjalan sendiri di jalan ke depan. Kamu memperhatikan kata-kataku. Jadi, dia adalah pria yang bisa kupercaya seumur hidup. Aku berjanji padamu. Aku pasti akan membangun kembali Mingjian Villa, mengembalikan reputasi villa pertama di Central Plains. Temukan 8 pedang harta karun. Persembahan untuk arwahmu di surga. Kai, tolong makan sesuatu. Ah! 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 Hahaha. Ha. Hahaha. 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 Haha. Ahahaha. Hahaha. Ahahaha. Hahaha. Hahaha. Hei Yuer, apa kamu lelah? Tidak apa-apa, aku tidak lelah. Kudengar Yi Yun pemilik Mingjian Villa meninggal. Cucunya Yi Jifeng juga hilang. Aku tidak menyangka Mingjian Villa bisa mendominasi dunia persilatan begitu lama. Tiba-tiba hancur. Kalau Yin Jifeng meninggal, bukankah tidak ada yang menggantikannya? Itu. Apa yang kalian bicarakan? Apa artinya tidak ada penerus? Apa artinya menghancurkan sebuah keluarga? Baiklah. Kai Yuer berhenti bicara. Aku benar-benar minta maaf saudara-saudara. Silakan terima uang ini. Yuer, ayo pergi. Mereka tidak mengerti. Apa yang terjadi dengan Mingjian Villa MU? Mereka hanya bicara tentang pengabaian. Aku benar-benar tidak tahan. Mereka tidak tahu kebenarannya. Jadi tidak perlu berdebat dengan mereka. Mungkinkah mereka bicara seperti ini tentangmu? Kamu benar-benar tidak marah. Seorang pria sejati harus bisa menahan penghinaan dan memikul beban berat. Aku bisa menahan gosip seperti itu. Aku tidak tahan mereka menghina kamu seperti ini. Oke, aku tahu kamu membangun villa untuk rakyat. Ini untuk kebaikanku sendiri. Aku tidak akan lupa. Hei Kai, jadi kita mau pergi kemana sekarang? Ayo kita cari tahu keberadaan pedang itu. Kalau tidak punya uang, keluar saja. Semuanya saya yakin pedang yang baru saja saya pertaruhkan ini bernilai banyak. Hanya karena kamu. Pedang bagus apa yang bisa ada? Kalau tidak percaya, kamu bisa minta orang untuk mengidentifikasinya. Bagaimana kalau itu palsu? Saya bersedia memperkenalkan nyawa saya. Bagus. Berputar-putar. Yuer, ayo kita pergi. Hei Kakai, tidakkah kamu mau masuk dan melihat pedangnya? Orang tadi tidak terlihat seperti orang dari Winsong. Jadi pedang itu tidak akan ada di tangannya. Mungkin itu bukan pedang dari Villa Mingjianmu. Tapi, kita bisa masuk dan mencari tahu keberadaan pedang itu. Biar saya beritahu. Saya belum pernah ke rumah judi. Kenapa kita tidak masuk dan melihat-lihat? Ayo kita pergi.
Ah! Biarkan kamu juga bisa membuka matamu. Mingker. Hati-hati, energi pedang bisa melukaimu. Itu pedang giok putih. Kakak ini benar-benar tahu apa yang dia bicarakan. Bagaimana kalau 500 tael? 300 tael apa? 300 tael, 500 tael. Pedang giok putih adalah harta tak ternilai. Kalau si gadis kecil tidak mengerti, jangan bicara sembarangan. Apakah pesta judi itu dari tempatmu? Pulang saja dan menyulam. Kenapa saya tidak bisa datang? Yuir, jangan macam-macam. Maaf semuanya. Hanya 320.300 tael. Pergi dan ambil pedang giok putih itu kembali. Yuir tidak bisa melakukan ini. Kenapa pedang itu awalnya bukan miliknya? Kamu tidak mengerti. Kita bicarakan saja setelah kita kembali, oke? Kenapa? Bukankah kamu bilang ingin mengambil pedang itu kembali, untuk mewarisi semangat kakekmu di surga? Akhirnya kami menemukan pedang giok putih. Kenapa kamu tidak membawanya kembali? Yuir, dengarkan aku. Apa yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu punya ide yang lebih baik? Aku masih memikirkannya. Tapi bagaimanapun juga, harus jujur dan terbuka. Di gurun kami, yang kuat mense yang 5. Siapa yang lebih kuat? Siapapun yang mengambil barang itu adalah jujur. Aku benar-benar tidak mengerti aturan dunia seni bela diri dataran tengahmu. Villa Mingjian yang berusia seabad telah hancur. Jika aku mengambil pedang itu sekarang, tidak hanya rekan seprofesi akan meremehkan keluarga kami. Dan itu akan menarik kritik dari orang lain. Apakah pedang-pedang itu awalnya milik keluargamu? Tidak, pedang-pedang ini semua milik musuh. Pedang-pedang ini milik leluhurku. Diperoleh melalui kebajikan dan seni bela diri. Oh. Aku mengerti. Aku harus menikahi Jian secara terbuka. Aku ingin meyakinkan dunia. Tapi, sekarang pemilik pedang giok putih, dia adalah seorang penjudi. Tidak mungkin dia bisa melawanmu. Mungkinkah? Apakah kamu ingin bersaing dengannya di meja judi? Wow. Aku akan bertaruh 500 tael perak untuk pedang ini. Hahaha, jadi kamu ingin bertaruh untuk pedang ini? Berhenti bicara omong kosong. Apakah kamu berani berjudi? Aku adalah Tathagata 1000 tangan. Sejak lahir, aku tidak pernah mengucapkan kata berani. Saudara Haoi, bertaruhlah dengannya. Ayo. Bebek. $3.362 poin. Hahaha. Hei saudara Yi, berhenti minum. Aku telah mengecewakan Villa Mingjian. Aku juga mengecewakan harapan kakekku. Aku benar-benar tidak berguna. Pelayan bawakan anggur. Pelayan mengganti guci besar anggur. Tolong 2 mangkuk lagi. Ayo kita lakukan. Jika minum bisa menyelesaikan masalahmu, maka aku akan minum bersamamu. Ayo. Kering.
Ayo lagi. Ayo lakukan. Kenapa, kakak? Ayo. Aku setengah bertemu. Kembalikan pedang giok putihku. Kembalikan pedang giok putihku. Kembalikan pedang giok putihku. Apa yang kamu lakukan di sini, gadis kecil? Aku ingin memenangkan kembali pedang giok putih. Hanya kamu. Apa yang bisa kamu lakukan? Kenapa aku tidak berani lagi? Gadis kecil. Temanmu kehilangan semua uangnya di siang hari. Apa yang kamu pertaruhkan sekarang? Apa? Aku bertaruh pada diriku sendiri. Jika kamu kalah, aku milikmu. Hanya satu kata darimu. Bisakah aku mempercayaimu? Jadi apa syaratmu? Syarat apa? Biarkan tindakanmu membuktikannya. Ayo cium aku. Hei, cium aku. Ayo. Bagaimana jika aku takut? Cium aku. Tidak mau. Tidak berani. Kalau begitu pulang saja. Baiklah. Apakah itu boleh? Laki-laki macam apa kamu? Kalian menggertak seorang wanita. Apakah kalian masih dihitung saat mengatakan ini? Gadis, mereka tidak benar. Aku akan bertaruh denganmu. Mulai. Haruskah aku menekannya ke bawah atau ke bawah? Hahaha. Apa kamu takut? Mau aku buka dan tunjukkan padamu? Kecil. Buka. Kenapa kamu tidak berani membukanya? Bukalah. Wah, kebetulan sekali. Bulan.
Aku lebih beruntung darimu. Jangan khawatir, ini yang aku menangkan dari pesta judi dengan cara yang jujur dan adil. Aku tidak pernah menggunakan trik kotor. Terima kasih. Aku pasti akan membantumu menemukan pedang-pedang lainnya. Kakek. Pedang giok putih sudah ditemukan. Aku bersumpah kepada Tuhan. Aku pasti akan menemukan 7 pedang lainnya. Masukkan kembali ke dalam pedang. Membangun kembali Gunung Mingjian. Hei, jangan pergi. Kenapa kamu meramalkan akan ada bencana di depan dan memintaku untuk mengubah rute? Tidak menghitung apa-apa. Aku merasa ada aura pembunuhan di depan. Bukankah kamu orang yang paling pembunuh di sini? Sangat pembunuh. Jenis yang begitu cantik sampai membunuh orang. Tidak mungkin. Dia juga cantik. Muka merah putih. Senyum. Mata berair. Terlihat seperti pandangan mesum. Gadis kamu terlihat kuning. Mata berkabut. Dan sedikit nafas. Tampaknya hati dan ginjal tidak dalam kondisi baik. Kamu tidak terlalu baik. Kenapa kamu begitu menyakitkan? Ini adalah Wulin Suiwan yang sebenarnya. Sedikit pengetahuan tentang obat-obatan. Gadis, apakah kamu akhir-akhir ini sulit tidur? Sifat buruk. Gadis ini memang reinkarnasi Huatuo. Sangat akurat sampai tidak ada yang bisa menandingi. Sebenarnya dia sudah mudah marah lebih dari beberapa hari ini. Aku sangat mudah marah setiap hari. Mau minum teh herbal. Teh herbal tidak bisa diminum sembarangan. Apalagi cewek-cewek. Jangan pedulikan dia, ayo pergi. Ayah? Kenapa kamu lambat banget? Ah, Yan Er. Kok bisa gini? Banyak orang ngeblokir jalan. Kamu nggak punya rasa etika publik ya? Maaf ya. Biarin Agility duluan. Kenapa jalan bukan milik dia? Kota gue ini agen pengawalan. Gue udah di arena lebih dari 10 tahun. Nggak ada teman di dunia bawah tanah yang nggak kasih gue muka. 2 anak. Tolong geser dikit. Minggir. Anak siapa? Kamu tahu siapa dia? Kamu harusnya ngomong dikit. Dia itu yang terkenal. Mengalahkan angin asing di kuil Shaolin. Mengalahkan Yun di Villa Mingjian. Pendiri sekte Wudang. Zhang Junbao. Kamu Zhang Junbao. Aku Ling Tianba, dari agen pengawalan. Aku Zhang Junbao. Senior benar. Jadi kamu Zhang Junbao. Aku pernah dengar tentang kamu. Wah, ternyata pahlawan muncul dari muda. Zhang Junbao, yang dipuji dunia ternyata masih muda. Aku Ling nggak punya mata tapi nggak bisa mengenali Gunung Tai. Kamu terlalu sopan senior. Kita semua teman di arena. Terima kasih pujiannya, Junbao masih bodoh. Gak kemampuan bela dirinya sama kayak yang Ling Qianjin bilang. Cewek kecil ini lagi marah. Sangat mudah marah dan cerewet. Maaf. Hormat sama senior. Kamu duluan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.
Aku kira ada yang mau nyuri pedang. Kenapa ketua pengawalan datang ngantar sendiri? Sulit untuk mengatakan apakah ini adalah pedang Xuanwu dari Gunung Mingjian. Tempat rahasia itu mudah ditemukan. Hei, apa yang kamu lihat? Cepat lakukan. Keluarga kuat dan kuda kuat. Bagaimana kamu bisa bertindak gegabah? Tidakkah kamu takut aku pikir mereka bukan tandinganmu? Lalu kenapa? Aku tidak ingin menggunakan kekerasan. Semoga ini bisa diselesaikan dengan damai. Baiklah, aku punya solusi. Tunggu aku di sini. Aku janji dalam 1 jam, aku akan menaruh pedang Xuanwu di depanmu. Jangan main-main. Silakan luangkan waktu Anda, terima kasih. Ayah, berapa lama lagi sampai kita tiba? Masih ada 2 atau 3 hari lagi. Panah ini akan segera dikirim. Aku sudah berjalan berkali-kali. Kurasa kali ini yang paling lancar. Baiklah, jangan ceroboh. 1 hari barang belum sampai ke pelanggan. Aku tidak bisa tenang selama sehari. Aku tahu. Ayah, Makan cepat, kita harus melanjutkan perjalanan. kamu harus makan lebih banyak. Makan. Tuan. Apa yang terjadi? Ayah, ada yang tidak beres dengan makanan ini. Mengapa? Ya. Aku tidak menyangka obat tidurku cukup efektif. Kenapa ini sebuah erhu? Ahem, Jalan. Jangan pergi. Lari. Sejak melakukan ini, jangan bilang kamu mengenalku. kamu bilang kamu ingin solusi damai. Ini cara terbaik tanpa menggunakan kekerasan. Meski begitu tidak perlu minum obat. Apakah kamu benar-benar ingin membantu Yi Jifeng mendapatkan kembali pedang-pedang itu? Pedang itu harus diambil, tapi kamu harus mengambilnya secara terbuka. Jadi menurutmu apa solusinya? Bakar. Bakar? Ya Tuhan, itu adil. Itu pembakaran di siang bolong. Ayah, istirahatlah. Kamu tidak mengerti. Kalau aku tidak menyembunyikan pedang ini di bawah mobil. Pedang ini sudah lama hilang. Hei, orang mempercayakan kita untuk mengangkut barang. Yang lebih penting dari hidup kita. Ayah, kamu mulai lagi. Apa yang lebih penting dari hidup? Reputasi kita lebih penting dari hidup kita. Orang percaya pada ayah. Itu sebabnya aku pergi ke Biro Pengawalan Shenwei untuk menghilangkan label itu. Selama 10 tahun terakhir. Aku cari penaki lain untuk pengawalan. Tapi kamu sudah bekerja keras selama lebih dari 10 tahun. Bahkan ketika ibuku sakit parah, kamu tidak di sampingnya. Masih mengawal di luar. Hei, ayah mengerti. Ayah minta maaf pada ibumu. Dia pergi dan aku tidak ada. Kamu kehilangan ibumu sejak kecil. Jangan sebut masa lalu ayah lagi. Aku tahu kamu sayang pada putrimu. Tapi kamu harus menjaga tubuhmu kan. Jangan lakukan semuanya sendiri. Ada hal yang bisa dilakukan putrimu untukmu. Hahaha, aku tahu. Tapi pedang Xuanwu ini luar biasa. Ini adalah harta yang harus diperebutkan semua orang di dunia. Ayah harus mengawalnya sendiri. Aku harap tidak ada yang salah dengan panah terakhir ini. Yang terakhir, Ayah sudah berada di dunia bawah tanah selama lebih dari 10 tahun. Jenuh dengan dunia. Selesaikan panah ini. Aku harus menikmati hidupku. ayah, kamu akhirnya menyadarinya. Putriku sudah menantikan hari ini. Setelah aku pensiun, aku akan menyerahkan Biro Pengawalan pada Cui Shan. Ya, aku harus memberikannya padanya. Kemampuan bela dirinya sangat tinggi.
Cuishan adalah muridku yang paling bertanggung jawab. Kalau saja dia tidak sedang mengawal kafilah kali ini, aku pasti akan membawanya bersama. Hei Yaner. Ayah punya sesuatu yang lain di pikiran. Apa ada apa? Hahaha. Ini tentang kamu dan aku. Kamu dan Cuishan adalah teman masa kecil. Meskipun kamu lebih tua, dia adalah adikmu. Tapi aku pikir kalian berdua cocok. Ayah kami tidak cocok hanya karena kami teman masa kecil. Aku selalu menganggapnya sebagai saudaraku. Bagaimana mungkin saudara kandung? Hei, apa yang anak-anak tahu tentang ayah? Mari kita bicarakan ini ketika Cuishan kembali ayah. Hahaha anak ini. Terbakar. Datang ke sini. Kawan-kawan. Hei guru. Guru ada apa? Aku baru saja mendengar seseorang mengatakan ada kebakaran. Ya keluar dan lihatlah. Cepat. Tidak ada yang salah. Aku sangat menyesal. Ini hanya trik kecil. Tangkap semua anak buahmu. Itu kamu apa yang kamu lakukan? Tidak masalah apa yang aku lakukan. Yang penting adalah aku tahu kamu adalah Suanu Sword Lord Bao. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu Sang Junbao adalah kepala sekte Wudang. Dia benar-benar menggunakan cara yang hina. Aku pikir kamu adalah orang baik. Idenya muncul di pikiranku. Itu tidak ada hubungannya dengan Junbao. Senior Ling, aku hanya ingin menghindari konfrontasi. Hanya untuk menghindari bahaya dan perdamaian. Bahkan jika kamu ingin bertarung, tidak bisa mengalahkan Junbao. Jadi kamu benar-benar ingin merebut pedang ini. Aku tahu kita memiliki posisi yang berbeda. Kamu harus mengikat labelmu. Aku ingin keadilan untuk temanku. Tapi pedang ini sebenarnya milik Mingjian Villa. Harta seharusnya dikembalikan kepada pemilik aslinya. Aku Lin tidak peduli dengan dendam di dunia bawah. Ini hanya karena aku Lin yang mengambil tugas pengawalan ini. Aku tidak bisa membiarkannya hilang di tanganku. Kamu harus melindunginya meskipun itu kotor. Benar kita harus bertarung. Maka kamu harus merebutnya. Junbao tidak bermaksud memprovokasi, tapi demi teman-teman. Senior, jika kamu bisa mengalahkanku. Aku siap melayanimu. Senior, tolong jangan berkata begitu. Kita hanya saling belajar, bukan pertarungan hidup dan mati. Jika kamu kalah, kelima pedang itu harus diberikan kepada kami. Bagaimana jika kamu kalah? Maka Junbao tidak akan punya niat untuk mengambil pedang ini lagi, dan secara pribadi mengawalmu sepanjang jalan ke tujuanmu. Kemudian dia memotong lengan kanannya, untuk meminta maaf kepada para senior. Halo senior, silakan. Ayah? Ayah? Senior tersinggung. Sudah kukatakan bahwa kamu tidak bisa mengalahkan Junbao. Apa yang kamu janjikan tadi? Seperti yang diharapkan pahlawan muncul dari yang muda. Senior, menyerahlah saja. Mereka yang mau mengakui kekalahan. Bawa gulungannya. Bawa gulungannya. Kamu ambil pedang ini. Terima kasih senior. Senior, aku tahu bahwa sebagai pengawal, mencoba dart adalah hal yang serius. Aku ingin pergi bersamamu untuk menemui majikan itu. Jelaskan semuanya dengan jelas. Jangan menggunakan satu orang untuk melakukan pekerjaan. Kamu menang, ambil pedangnya. Aku akan mengurus sisanya. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku Ling Tianba adalah orang yang menepati janji. Kamu pergi. Senior adalah senior, terima kasih.
Ayah, jika kamu ingin mati, putrimu akan mati bersamamu. Aku telah kehilangan kepercayaan. Bagaimana aku bisa memiliki muka untuk keluar ke dunia lagi? Ayah, bagaimana jika putrimu mati? Cerita ini mengajarkan kita. Seseorang harus jujur. Meyakinkan orang lain dengan kebajikan. Katakan yang sebenarnya ketika kamu bisa. Bicaralah dengan orang-orang tentang pedang ini dengan cara yang baik. Bukankah itu mudah untuk ditangkap? Metode kamu tidak terlalu cerdas. Bertarung dengan orang lain berarti menyelesaikan masalah dengan kekuatan. Membuli sama sekali tidak masuk akal. Sangat salah bagi kamu untuk mengatakan itu. Kami para pendekar bertukar keterampilan bela diri. Semua orang yakin akan kemenangan atau kekalahan dari yang unggul dan yang inferior. Tidak setetes darah pun tumpah. Tidak ada kebencian sama sekali. Ini adalah mahakarya yang sempurna. Jangan terlalu puas diri. Masih ada 7 pedang yang belum ditemukan. Jika kamu bisa menemukan setiap pedang dengan mudah, tidak pernah terlalu terlambat bagi kamu untuk Terima bangga. kasih atas kata-katamu. Hei, apa yang menarik dari pedang itu? Biarkan aku memainkannya. Mengapa begitu berat? Pedang Xuanwu terbuat dari besi hitam berusia 1000 tahun. Berat. Tidak ada keterampilan sama sekali. Jangan berharap bisa mengangkatnya. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kamu bilang ingin memainkannya? Melebih-lebihkan kemampuan sendiri. Apakah kamu sedikit lelah setelah melakukan perjalanan begitu pagi? Tidak ada yang terjadi. Aku bangun pagi ini merasa sangat bersemangat. Aku punya firasat. Kita akan mengalami sesuatu yang baik hari ini. Mungkin kita bisa menemukan pedang lain. Ya pasti. Tuan silakan makan kukunya dengan santai. Mengapa kamu tidak suka makan? Tidak. Aku tidak makan banyak di pagi hari. Dulu aku hanya makan setengah kue di gurun. Tapi semangkuk besar susu kambing itu benar-benar tidak bisa diabaikan. Susu kambing yang baru diperas rasanya sangat enak. Kalian hebat dalam segala hal. Tidak ada susu kambing yang enak. Jauh dari rumah. Kamu pasti rindu rumah. Aku hanya sedikit khawatir tentangmu. Awalnya kita datang ke dataran tengah untuk menikmati hidup. Tapi aku tidak menyangka. Apakah ini mengecewakanmu? Mencari 8 pedang bukanlah pekerjaan sehari. Hari-hari mengembara ini. Aku tidak tahu kapan akan berakhir. Jika kamu ingin kembali, aku tidak akan menghentikanmu. Aku yang memutuskan untuk mengikutimu. Bagaimanapun aku tidak akan menoleh ke belakang. Tidakkah kamu takut menderita jika tetap bersamaku? Aku percaya pada pandanganku. Kamu tidak biasa. Kamu tidak akan membuatku menderita selamanya. Kamu pasti akan menghidupkan kembali Mingjian Villa. Menjadi terkenal di dunia. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu. Oh, kamu melihatnya dengan matamu sendiri. Maka ada yang palsu. Pedang Absolute Soul memang layak dengan reputasinya. Pedang terhunus. Tiba-tiba angin tornado berhembus. Itu menakutkan orang. Siapa kamu? Oh, Tuan Muda Yi. Aku sudah lama mendengar tentang pedang kematian yang kamu Ini sebutkan. yang dimiliki Tuan Muda Yi. Di mana dia sekarang? Di tangan Chang Chunzi dari Sekte King Cheng. Chang Chunzi dari Sekte King Cheng. Aku Yi Jifeng datang untuk memberi penghormatan padamu. Chang Chunzi pendeta Tao dari Sekte King Cheng. Mengapa kalian saling mengarahkan pedang? Apakah ini cara Sekte King Cheng menghibur tamu? Yi Jifeng, apakah kamu benar-benar datang untuk mengunjungiku? Atau datang untuk membuat masalah? Aku datang hari ini untuk mengambil kembali sesuatu yang penting yang awalnya milik Mingjian Villa. Guruku sedang dalam retret. Tidak akan menemui tamu. Kurasa retret itu untuk berlatih pedang. Pedang yang dia latih adalah pedang kematian yang dia curi dari Mingjian Villa. Gadis, aku akan berhenti ikut campur dalam urusanmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku kasar. Mingjian Villa sekarang hanya tinggal nama. Hari ini berbeda dengan masa lalu. Bagus. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat energi pedang dari Mingjian Villa.
Ayo. Pada dirimu. Xiaoxin tolong pergi ke depan dan istirahat. Liang Xiaoxin. Selamat kepada saudaraku akhirnya mendapatkan pedang kematian. Untuk pedang mematikan ini, aku tidak tahu berapa banyak nyawa yang hilang. Maksudmu Chang Chunzi? Itu kesalahannya sendiri. Bukan hanya Chang Chunzi. Sebenarnya berapa tahun yang lalu, nenek moyang Ming Jianvilla menginginkan pedang ini. Aku tidak tahu berapa banyak darah yang tertumpah. Apa yang hebat dari pedang ini? Pedang ini terbuat dari kayu hitam berusia ratusan tahun. Hanya bela diri dari Ming Jianvilla yang bisa menggunakan pedang ini. Sangat kuat. Kalau tidak akan ada efeknya. Oh. Tidak heran Chang Chunzi kalah olehmu dengan mudah. Nyawa lain hilang untuk mengambil pedang itu. Sayang sekali. Saudara Yi ini bukan tanggung jawabmu. Aku ingin menemukan 8 pedang dan menghidupkan kembali tubuh Ming Jian. Aku juga ingin bersaing dengan Sang Junbao. Aku percaya aku akan menang. Aku tidak akan mengecewakanmu. Ayo kita pergi ya. Baiklah. Oh, kamu masih marah padaku. Pergi, aku tahu aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Wanita selalu membutuhkan rumah. Pergi, jangan selalu menyuruh orang pergi. Tentu saja aku punya sesuatu yang baik untukmu. Kamu akan senang. Apa yang kamu lakukan di sini? Biar aku ceritakan sebuah kisah. Jangan dengar, jangan lihat, jangan peduli, jangan makan. Alkisah, ada seorang penggemar bela diri bernama Zhang Junbao. Pada suatu waktu di suatu tahun bulan dan menit, menemui seorang gadis manis bernama Ming Daohong. Untuk membantu Ming Daohong lepas dari cengkeraman ayahnya Junbao, tidak ingin menikahi ayahnya sebagai selir, jadi dia membawanya pergi di malam hari. Sejak saat itu mereka berpegangan tangan dan terhubung hati ke hati. Petualangan. Melewati gunung dan melewati awan. Akhirnya suatu hari, mereka tiba di tempat bernama Taisuguan dan menetap di sana. Hidup bahagia dan penuh makna. Mereka melewati banyak matahari terbenam dan matahari terbit. Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Hari ini, akhirnya bibiku, ibuku sangat cantik. Hati yang menunggu untuk dinikahi sangat ingin bergerak. Jadi, saudara baiknya membantunya mencari pasangan ideal di mana-mana. Sial pertama kali keluar. Tidak masalah, seperti kata pepatah, kamu akan gagal lagi dan lagi. Akumulasi pengalaman. Kembali beraksi.
Jadi saudara Junbao akhirnya suatu hari bisa membantumu menemukan suami idealmu. Pergi ke neraka. Ini benar-benar tamparan karena berbuat baik. Aduh, barang siapa yang berat banget? Aku kira aku menemukan pekerjaan bagus. Siapa sangka akan sangat menyakitkan? Perat, kamu baik-baik saja? Selama semua orang hati-hati, tidak akan terlalu berat. Pakai tenaga, pakai tenaga, pakai tenaga. Hei, 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 saudara-saudara tetap stabil. Tolong pakai tenaga, tolong. Di mana Yidaxia? Hei. Yidaxia. Ada apa dengan kalian? Hei kau brengsek. Aduh, aku tidak punya tenaga. Aku tidak punya energi untuk makan. Santai-santai. Sang master bilang untuk menanganinya dengan hati-hati. Apa ini? Sang master meminta kami memberikan ini padamu. Apa? Ini adalah pedang Xuanwu. Pedang Xuanwu bilang pada master bahwa untuk mendukung Mingjian Villa, aku akan mengambil sisanya. Master, pedang ini sudah mati. Kami hampir kelelahan di perjalanan. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ini sudah diangkat begitu lama. Tangan ini sakit. Ini kosong. Mari kita menggerakkan dan menggandeng semua orang untuk makan sipat. Ayo, 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 ayo. Yuer, kamu lapar? Aku tidak lapar kamu. Aku baik-baik saja. Kamu sudah berjalan banyak 2 hari ini. Baru minum air. Aku makan roti kukus. Aku selalu makan sedikit. Tapi aku merasa sedikit lelah. Mari kita cari tempat untuk makan sesuatu. Lalu istirahat. Baik. Yuer, aku sangat menyesal. Kenapa kamu bilang begitu? Kamu baik-baik saja di gurun. Sekarang aku datang ke dataran tengah untuk menderita. Aku tidak berpikir begitu. Kamu terlihat lesu. Tidak mungkin aku akan menyisirnya beberapa kali dan itu akan baik-baik saja. Ya? Kamu tidak akan membenciku kan? Tentu saja tidak. Hentikan. Biarkan aku menjadi Sang Junbao. Tidak, aku lebih suka menjadi Sang Junbao. Kalian semua bertindak seperti Sang Siapa Junbao. angin pertama? Aku sudah dalam badai. Aku tidak ingin menjadi satu lagi. Angin level 1 kerugian lama. Aku ingin menjadi Sang Junbao. Oke, kamu Zhang Yunbao. Aku tuan rumah. Tuan rumah Shaolin lebih baik dari Sang Junbao. Lalu siapa yang kalah sepanjang hari? Kamu. Haha, jangan lari. Jangan lari, jangan lari, jangan lari. Silakan gunakan. Aku kenyang, kamu bisa makan. Kamu makan sangat sedikit. Aku sudah cukup. Bagaimana kalau memesan mangkuk lagi? Aku tidak perlu bertanya kepada tamu apa yang ingin kamu pesan. Kita tidak punya banyak uang. Cukup untuk membayar 2 mangkuk mie ini. Ini bukan solusi. Bisakah kita minta bantuan? Kami di sekte tinju besi belakangan ini tidak berjalan baik. Bisnis pengawalan sulit dilakukan. Tidak banyak murid yang diterima. Pada saat itu sekte tinju besi diprovokasi oleh sekte Dujuan. Hampir tercabut sampai ke akarnya. Kami di Villa Mingjian telah membantu kalian. Hari ini, saya ingin meminjam 100 tael perak dari kalian. Itu tidak terlalu banyak. Hahaha. Walaupun begitu, tapi saya tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Berapa banyak yang bisa kalian bantu? 20 tael, apakah itu cukup untuk kalian berdua? 20 tael. Kami bukan meminta-minta makanan. Meminta-minta makanan.
Kemarilah, saya tidak akan memberikan sepeser pun. Hei KKI. 20 juga bagus, tolong simpanlah. Pinjam 20, kami pasti akan mengembalikannya suatu hari nanti. Belum. Tidak ada lagi meminjam uang dari kalian. Seseorang berikan mereka 20 tael perak dan biarkan mereka pergi. Ambil dan pergilah. KKI. Mengapa kamu begitu rendah diri? Apa gunanya kamu marah? Orang-orang tidak mau membantu. Apa yang bisa kita lakukan? Kamu ingin mencurinya? Atau membunuh mereka? Mari kita bersabar. Kamu bisa mendapatkan 20 tael. Anggap saja itu biaya perjalanan untuk orang Hui membangun desa komersial. Kita masih harus mencari 7 atau 8 pedang ketika kita kembali. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kecuali kamu masih bisa menahan situasi seperti hari ini. Jika kita terus seperti ini, kita pasti akan meminta bantuan orang lain. Mengapa kita tidak kembali dan mengambil 5 pedang lainnya? Mari kita pikirkan cara lain. Jangan lakukan ini. KKI, kita harus bersemangat saat menghadapi kesulitan. Semakin lemah mereka, semakin kuat kita harusnya. Semakin orang meremehkan kita, kita tidak boleh membiarkan diri kita menjadi depresi. KKI. Aku tidak akan melupakan apa yang terjadi hari ini. Tunggu sampai aku membangun kembali Villa Mingjian. Aku pasti akan melipat gandakan jumlah uang yang dibayarkan kepada orang-orang ini. Benar sekali. Mari kita rapikan tempat ini. Bangun kembali pintunya. Pasti akan sama seperti sebelumnya. Apa yang kamu lakukan? Mengapa memotong sampah ini? Bagus untuk kayu bakar. Ini bukan sampah. Semua yang ada di dalamnya rusak. Orang-orang dari sekitar datang untuk memotongnya. Kamu juga bisa memotongnya. Hei, ini adalah Villa Mingjian. Ini bukan tempat untukmu mengambil sampah. Jangan datang ke sini lagi, pergi dari sini. KI. Aku tidak pernah menyangka bahwa Villa Mingjian akan terkenal selama 100 tahun. Di generasiku. Tapi ini sudah sampai ke titik ini. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu tidak akan seperti ini sekarang, kita bisa mengembalikan reputasi Villa Mingjian di masa depan. Bisakah aku melakukannya? Aku bahkan tidak bisa mendapatkan semua 8 pedang. Apa lagi yang bisa dibicarakan? Bagaimana ini bisa terjadi, Paman? Apakah ini Villa Mingjian? Apakah aku berada di tempat yang benar? Ini adalah Villa Mingjian. Di mana kakek Yun itu? Kakek.
Dia sudah meninggal. Aku pasti salah dengar. Aku pasti salah dengar. Aku pasti salah dengar. Ya. Kakek sudah meninggal. Dia sudah meninggal. Benar-benar meninggal. Dia sudah meninggal. Dia sudah meninggal. Dia sudah meninggal. Meninggal haha. Ah. Hati-hati. Ah. 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 Siapa yang membunuhnya? Aku juga tidak tahu. Kamu juga tidak tahu. Aku tidak tahu. Mingjian Villa kita adalah kekuatan yang diperhitungkan di dunia persilatan. Seorang lelaki tua, pahlawan setengah hidup. Sekarang sudah meninggal. Aku bahkan tidak tahu siapa yang membunuhnya. Setelah aku kembali dari Shaman, inilah yang terjadi. Kamu datang bersamanya. Bagaimana dengan makam pedang? Makam pedang dijarah. Apa katamu? Pedangnya hilang. Mingjian Villa. Mingjian Villa. Bagaimana bisa Villa Dunia Roh memiliki hari seperti ini? Paman. Di mana ada naik di situ ada turun. Yunjian Villa dulu sangat makmur. Akan ada hari ketika itu akan merosot. Terlalu negatif untuk mengatakan itu. Kami ingin menghidupkan kembali Mingjian Villa. Untuk paman, kami tidak bisa menyerah. Hanya kalian berdua. Bagaimana mungkin? Tahukah kamu bahwa Mingjian Villa terkenal di dunia? Berapa tahun telah berlalu? Berapa banyak darah yang tertumpah? Tentu saja tidak akan berhasil jika hanya kami berdua. Tapi masih ada kamu. Aku. Aku bukan lagi anggota Mingjian Villa. Tidak ada Yi Tianxing di Lingjian Villa lagi. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk menghidupkan kembali Lingjian Villa. Tapi kamu akan melakukan yang mustahil. Aku tidak akan menghentikanmu. Jangan libatkan aku. Kamu juga dari keluarga Yi. Bagaimana aku bisa melihat rumahku menjadi seperti ini dan hanya berdiri di samping dan menonton? Ini rumahmu, Kakak Yi. Bukan tentang memulihkan reputasi Villa Mingjian yang dulu. Tapi aku tidak bisa melihatnya jatuh seperti ini. 8 pedang dari Gunung Jianzhou sudah hilang. Hanya 3 yang ditemukan sekarang. Ilmu pedang, sudah berapa banyak yang kamu latih? Kenapa kamu belum latih? Paman sedang menguji kekuatan batinku. Kekuatan batinmu bagus. Bagaimana menyiksa kejahatan? Kekuatan batinku diwariskan oleh kakekku. Sepertinya kakek punya harapan besar padamu. Kamu bisa mulai berlatih. Tapi kita hanya punya 3 pedang sekarang. Pergi. Ini adalah pedang glazed. Untungnya tidak ada yang menemukan. Kamu menguasai keahlian dari 4 pedang ini. Tidak lebih dari 3 orang tersisa di dunia. Ini semua yang bisa aku lakukan untukmu. Sisanya terserah padamu.
Ah, Hahaha. Ahahaha. Haha. 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 apa yang salah denganmu? Aku tidak bisa menghadapimu dan Jifeng. Kenapa? Karena aku pernah mengikutimu di gurun. Apakah kamu takut anak bodohku akan tahu? Jangan khawatir. Selama kamu tulus padanya, aku tidak takut kamu ingin meninggalkan gurun. Hal-hal yang terjadi dengannya, katakan padanya. Kamu salahkan aku lagi. Aku tidak mau hidup lagi. Bagaimana aku menyalahkanmu? Aku tidak berbohong padanya. Aku sangat menyukainya. Kamu sangat menyukainya. Dia orang yang cerewet. Ragu-ragu. Tidak ada yang pernah begitu baik padaku. Dia pasti sangat menyukaiku. Dia tidak seperti orang lain. Hanya engine menepakan sesuatu dari tanpa memberi APA. Apakah ini yang disebut cinta sejati? Kamu meninggalkan gurun untuk hidup yang lebih baik. Sekarang dia tidak punya apa-apa. Apakah kamu masih akan menyukainya? Jika kamu menyukai seseorang, kamu tidak peduli apakah dia kaya atau miskin. Asalkan dua orang bahagia bersama itu sudah cukup. Benar? Aku meninggalkan gurun dengan harapan bisa hidup lebih baik. Itu karena aku pikir kebahagiaan diciptakan oleh diri sendiri, bukan diberikan oleh orang lain. Meskipun kamu mungkin tidak setuju denganku, tapi aku memang meninggalkan gurun. Dan aku menemukan seseorang yang menyukaiku. Monson mungkin tidak punya apa-apa sekarang, tapi aku akan membantunya. Aku akan membantunya mendapatkan kembali semua yang hilang. Bagaimana kamu ingin membantunya? Aku akan membantunya memulihkan reputasi Mingjian Villa. Asalkan reputasi Mingjian Villa bisa bangkit kembali, kita tidak akan kehilangan apa-apa. Kamu membantunya untuk kepentinganmu sendiri. Aku membantunya untuk kepentingannya. Apakah ini berbeda? Apakah tidak ada bedanya? Asalkan Mingjian Villa bisa bangkit kembali, tidak ada yang penting lagi. Benar kan? Apakah kamu benar-benar berjanji tidak akan memberitahu Jifeng tentang kita? Aku bukan tipe orang yang memisahkan pasangan. Selain itu, si bodoh itu sudah cukup menderita. Lagi. Aku khawatir dia akan gila. Kamu berjanji padaku satu hal. Apa maksudmu kamu harus memperlakukannya dengan baik? Kurasa dia benar-benar memiliki perasaan padamu. Seperti yang baru saja kukatakan, aku akan melakukannya untuknya dan untuk diriku sendiri. Menyakitinya tidak akan membawa manfaat bagiku. Tampaknya si bodoh ini akan bernasib buruk lagi di kehidupan ini. Mengapa pria dari keluarga Yi selalu jatuh ke tangan wanita? Hidup ini sulit. Hidup ini sulit. Yi Jifeng si bodoh ini. Dan kamu sahabatku. Aku Yi Tianxing telah menjalani kehidupan yang romantis. Seumur hidup cinta. Hanya untuk sendirian. Sendirian dan tak berdaya. Hal yang paling menyakitkan di dunia ini adalah ini. Jalan. Apa yang salah denganmu? Masih belum. Aku sangat bodoh. Aku tidak bisa memahami kuncinya.
Tidak apa-apa. Santai saja, pasti akan berhasil. Kamu berlatih pedang begitu pagi. Paman kamu juga bangun pagi. Ya, aku akan pergi. Kamu pergi, kamu akan kembali ke gurun. Tidak, aku akan mencari seseorang. Tentu saja itu Nona Qin saya. Hei Paman, mengapa kamu tidak menyerah pada Nona Qin? Aku tidak akan menyerah padanya. Pernahkah kamu mendengar sebuah puisi? Ulat sutra tidak akan berhenti memintal sutra sampai mati. Lilin habis terbakar dan air mata mengering. Perasaanku padanya. Bisakah kamu mengerti? Paman, jangan terlalu terobsesi dengan perasaan. Hei, kamu tidak mengerti. Kamu sebaiknya berlatih pedang dengan patuh. Jaga baik-baik dia. Aku akan melakukan hal yang sama bahkan jika kamu tidak memberitahuku. Kalau begitu aku pergi. Jangan terlalu merindukanku. Mengapa? Ulat sutra tidak akan berhenti memintal sutra sampai mati. Lilin habis terbakar dan air mata mengering. Mengapa aku tidak bisa mengendalikan pedang ini? Muson, seseorang mencari kamu. Siapa lagi yang akan datang padaku? Oh. Generasi muda sekte Wudang Yu Dayan bertemu Yi Jifeng. Guru Yi. Apakah Junbao memintamu datang? Ini surat yang diminta guruku untuk kuberikan padamu. Halo saudara. Permisi, aku sudah lama tidak menulis surat padamu. Sebenarnya kamu juga tahu, meskipun aku suka membaca, tapi aku tidak suka menulis. Aku lebih suka bertarung dengan pisau dan pedang. Aku tidak ingin mengambil pena untuk menulis artikel. Jadi aku rasa kamu tidak akan menyalahkanku. Sekte yang aku dirikan bernama Sekte Wudang. Aku rasa kamu tidak tertarik mendengar detailnya. Itu adalah pertemuan yang aneh. Sekarang aku bersama sekelompok pendeta Tao kecil, berlatih kungfu saat ada waktu. Sambil mengajar orang, aku juga belajar sendiri. Sambil mengajar orang, aku juga belajar banyak. Ternyata apa yang kamu lakukan benar-benar mempengaruhi orang lain. Jadi semua yang aku lakukan sekarang, harus sangat hati-hati. Biar aku kasih contoh. Saat mengajar orang bela diri, jangan sampai salah gerakan. Aku biasanya berlatih sendiri, kalau salah ya salah. Tapi sekarang aku menyesatkan murid-muridku, berbahaya bagi seluruh dunia. Oh iya. Kamu ingat seorang gadis bernama Ming Dao Heng? Dia sudah tidak ada lagi. Kematiannya membuatku merasa hidup ini rapuh. Jadi sekarang aku harus menggunakan kekuatanku dengan baik. Melakukan sesuatu yang bermakna, yang layak untuk hidupku. Sekarang aku sedang melakukan Yisui. Mengajar anak-anak membaca. Aku hanya ingin bertarung tapi punya cita-cita yang lebih besar. Karena aku ingat Marsekal Yu bilang padaku. Naik turunnya negara, setiap orang punya tanggung jawab. Aku ingin melakukan sesuatu untuk negara. Aku ingin menemukan putri yang hidup di antara rakyat. Menyerukan semua orang untuk melawan pengkhianat. Aku memikirkannya. Pekerjaan pemimpin aliansi Wulin paling cocok untukmu. Jadi aku dengan tulus mengundangmu untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang sangat bermakna ini. Aku ingin tahu apakah kamu punya waktu untuk melayani negara. Aku sangat berharap kamu bisa memimpin kami. Waktunya tanggal 5 bulan depan. Tempatnya di konferensi bela diri Pavilion Taisu Gunung Wudang. Aku menunggumu Sang Junbao. Junbao, kamu harus bekerja keras. Jangan mengecewakanku. Ayo. Oh begitu.
teman. Guru Yu, ada pesan yang ingin disampaikan kembali? Kamu bilang selamat datang 2 kali ke setiap tamu yang datang. Bisakah kamu mengatakannya lebih sedikit? Oke, aku akan memberitahumu di sana. Kalau begitu aku tidak bisa membantumu. Selamat datang. Masuklah dan nikmati hidangan segar. Halo. Kamu tidak perlu bilang selamat datang kali ini. Kenapa? Karena dia adalah teman lama sang tuan. Halo Nona Qin. Nona Rongrong. Apakah teman itu teman lama atau teman lama? Kenapa kamu bilang begitu? Tuan itu wajahnya tegas sejak pagi. Begitu melihat Nona Rong, dia langsung terbang seperti burung. Oh, Bagaimana kamu bisa datang? Aku lewat. Semuanya baik-baik saja. Satu orang lagi berarti satu orang lagi yang mendukungku. Kenapa kamu pergi tanpa alasan waktu itu? Aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Jadi aku tidak pernah berpikir kamu bisa membuat Wutang Klan begitu makmur. Aku juga tidak bisa memikirkannya. Hei Nona Ming. Kalau ada waktu aku akan mengajakmu untuk membakar dupa untuknya. Bagaimana bisa seperti ini? Aku akan memberitahumu perlahan. Sebenarnya konferensi bela diri ini. Kematiannya menginspirasiku. Kak Tianbao. Aku benar-benar takut kamu tidak akan datang. Seorang teman lama menulis surat padaku Tentu secara saja pribadi. aku datang. Teman yang baik memang. Ayo masuk dan minum teh. Ini Gao Tiansheng dari Sekte Huashan datang untuk menemui kepala sekolah. Halo Kak Gao. Wah, orang dari Villa Mingjian juga ada di sini. Chang. Konferensi bela diri ini mengundang sekte-sekte terkenal. Kenapa Villa Mingjian datang ke sini? Apakah kamu belum pernah mendengar nama Villa Mingjian? Haha dulu. Sekarang hahaha. Apa yang terjadi sekarang? Sekarang sudah hilang. Setiap generasi lebih buruk dari sebelumnya. Jangan gunakan Villa Mingjian sebagai alasan untuk pamer di masa depan. Apakah kamu meremehkan Mingjian Villa? Katakan. Masih ada orang yang serius memperhatikan Mingjian Villa? Tentu saja. Tidak banyak orang selain Zhang Zongmen. Kurasa kamu tidak serius memperhatikan Mingjian Villa.
Mari kita lihat, apakah kamu punya kemampuan untuk itu. Maaf Junbao. Terima kasih. Apakah kamulah? Untungnya aku hanya melakukan beberapa gerakan acak, tanpa usaha. Kamu hebat. Kali ini, kita pasti bisa memulihkan reputasi Mingjian Villa. Ya semoga saja. Selamat Junbao. Selamat atas apa? Tentu saja selamat atas peningkatan cepatmu dalam bela diri. Selamat atas kehamilanmu. Masih suka bercanda seperti dulu. Usia 3 tahun menentukan usia 80. Mudah mengubah negara, sulit mengubah sifat seseorang. Belum ada perkenalan. Ini teman baikku Xiao Yue. Teman baik, teman baik, teman baik. Nama saya Zhang Junbao. Kapan kamu memanggilku kakak ipar? Maaf membuatmu tertawa. Yang disebut karir dan keluarga. Bagaimana bisa memulai keluarga tanpa karir? Tidak masalah dilakukan sebaliknya. Tidak masalah memulai bisnis setelah menikah. Hei, apakah kamu sudah menikah? Ya, aku belum punya pasangan. Kamu sekarang pemimpin Utang Klan. Udang Sek menjadi terkenal belakangan ini. Selama kamu mau. Mari kita tidak membicarakan ini dulu. Kamu tahu aku hanya suka bela diri, tidak tertarik pada hal lain. Apakah kamu senggang? Apakah kamu punya kuncinya? Apalagi yang akan ada. Sudah lama tidak bertemu. Kamu sekarang sangat hebat dalam bela diri. Bagaimana bisa kita menjadi teman baik tanpa bertarung? Ya. URO. Kurasa aku agak pusing. Apa yang terjadi denganmu? Tadi kamu baik-baik saja kan? Aku akan menunggu 1 hari lagi. Kamu harus merawat Nona Zhao. Jangan khawatir. Setelah konferensi bela diri selesai, kita akan berlatih setiap hari. Sekarang kamu sudah sadar mau aku cari dokter untukmu? Tidak usah terima kasih. Kurasa aku akan baik-baik saja jika istirahat. Apa yang terjadi denganmu? Istirahatlah yang cukup, aku baik-baik saja. Yang tadi. Aku hanya berpura-pura pusing. Aku hanya tidak ingin kamu melawannya. Mengapa kita harus waspada terhadap orang lain? Jika kamu terluka dalam duel dengannya, bagaimana dengan konferensi bela diri? Tidak, kita berhenti saja di sini. Hanya bertukar ilmu bela diri. Itu bahkan lebih buruk. Jika orang lain tahu kemampuan bela diri kita, sangat berbahaya. Tidak Junbao. Dia adalah teman baikku. Apa yang harus kita waspadai? Kita tidak boleh gagal kali ini. Maaf semuanya. Hari ini cerah. Jelas. Pemandangan indah. Indah. Bagaimanapun ini hari yang baik. Jadi aku mengundang kalian semua untuk datang dan membicarakan hal besar. Percayalah pada semua orang. Semua orang tahu setelah Marsekal Liu meninggal. Aku akan meninggalkan sesuatu yang sangat penting untukmu. Dia berharap kita dapat menemukan Putri Kaisar. Untuk memanggil para pahlawan dunia untuk mengembalikan tanah kita kepada kita. Sayangnya Marsekal Liu sudah meninggal beberapa waktu. Sepertinya tidak ada kemajuan dalam hal ini. Jadi hari ini aku memanggil semua orang untuk berharap memperkenalkan seorang pemimpin bela diri. Menemukan putri yang hilang di antara rakyat. Pemimpin itu haruslah orang yang bermoral tinggi dan berwibawa. Dan seseorang yang memiliki keberanian untuk melakukannya. Aku sudah punya calon dalam pikiran. Semua orang tahu pria ini. Dia adalah Yi Jifeng dari Mingjian Villa. Silakan sambut Tuan Muda Yi. Dengan kekuatan Yi Jifeng, saya percaya tidak ada yang meragukannya. Tapi kemampuan bela dirinya biasa saja. Siapa yang bilang tadi? Hero macam apa yang sembunyi kepala tunjuk ekor? Sang Hero, apa yang kamu katakan tadi? Mingjian Villa sudah lama merosot. Mingjian Villa sudah tidak punya status di dunia persilatan. Ini hal yang semua orang tahu. Dia tidak peduli dengan bela diri dan status. Tidak ada yang layak jadi pemimpin dunia persilatan. Kita sedang memilih pemimpin dunia persilatan, bukan pemain terbaik di dunia. Kalau saya, mari adakan pertandingan bela diri. Aturan dunia bawah. Siapa yang kemampuan bela dirinya lebih tinggi, bisa mengambil keputusan. Saya tidak peduli dengan yang lain. Kasu, bukankah kamu bilang siapa yang lebih mahir menang? Baik, saya akan ikuti kata-katamu. Kak Junbao. Saya rasa kalau saya tidak bertanding dengannya hari ini, dia tidak akan pernah menyerah. Kak Su, tolong bantu.
Ah! Ah! Masih ada yang tidak puas minggir. Sang hero, apakah kamu ingin bertanding dengan Tuan Yi? Bukan begitu. Saya tidak bisa menandingi angin tingkat 1. Lalu apa yang kamu inginkan? Saya ingin kamu Tuan Zhang jadi pemimpin dunia persilatan. Kalau saya lebih mahir saya akan menang. Kekuatannya pasti di atas angin tingkat 1. Ini fakta yang tidak terbantahkan. Pertarungan Sanglin. Keduanya saling belajar. Kamu bilang benar atau tidak? Saudara ini, pernah dengar 3 hari perpisahan. Kalau kamu lihat kalimat ini dengan mata baru, angin level 1. Bisakah ilmu bela diri masa kini dibandingkan dengan masa lalu? Semua orang bisa melihat. Junbao kenapa tidak melakukan ini? Mari kita bandingkan. Asalkan aku bisa mengalahkanmu, aku bisa menjadi pemimpin dunia bela diri yang pantas. Semburan angin. Ayo. Baiklah karena kamu bersikeras. Tapi aku nyatakan sebelumnya. Cukup saja. Dan bagaimanapun, aku tidak akan menjadi pemimpin dunia bela diri. Jika kamu bisa mengalahkanku, kamu bisa menjadi pemimpin dunia bela diri. Tapi kamu tidak punya kesempatan lagi. Master Junbao. Ledakan,